Puncak, kawasan yang kerap menjadi tujuan warga Jakarta dan sekitarnya untuk rekreasi, tapi tak jarang juga bikin keki. Karena berjam-jam hingga belasan jam kemarin ya, bahkan menghabiskan waktu di perjalanan karena kesemrautan. Tadinya sih niatnya mungkin mau healing, malah jadi pusing. Tapi tak dipungkiri memang puncak selalu di hati. Nah, apa yang diperlukan untuk mengatasi kesemrautan di kawasan wisata ini? Bergabung pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat malam, Mas Nirwono. Malam, Mbak Fani, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah, sehat selalu ya, Mas. Ya. Kayaknya yang pernah ke puncak, kayaknya saya, Mas Nirwono, ini juga kebanyakan orang lain pernah ngerasain macetnya di puncak. Ya, tapi durasi macetnya setiap orang beda-beda. Kalau kemarin spektakuler, hampir 16-18 jam bahkan. Ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah memang kawasan wisata puncak ini memang sudah tidak lagi mengakomodir pengunjung dari sisi tata ruangnya, atau bagaimana melihat kondisi yang selalu aja kita lihat seperti setiap weekend, long weekend itu kejadiannya? Betul, yang pertama yang perlu kita garis bawahi ya, bagaimanapun juga kawasan puncak sampai kapanpun ya, saya rasa akan tetap menjadi destinasi favorit warga Jabodetabek ya. Ini sebenarnya lebih kepada faktor kerinduan kita terhadap lingkungan yang lebih hijau, masih asri kan Mbak Fani. Itu kan yang dicari ya, kalau nggak ke gunung ke laut sebenarnya. Nah, kawasan puncak ini secara teknis memang ke depan akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata yang lebih terpadu ya. Kalau kita lihat rencana tata ruang baik itu di Kabupaten Bogor bahkan Provinsi Jabar secara keseluruhan, kawasan puncak dan sekitarnya itu akan menjadi kawasan pariwisata yang menjadi andalan. Oleh karena itu, melihat semakin banyaknya orang yang datang ke puncak dan sekitarnya, maka harus dilakukan langkah-langkah yang konkret ya. Kalau kita perhatikan kemarin kan 3 hal yang jadi pertama. Satu adalah banyak sekali kendaraan motor ya yang membludak, bahkan dikatakan melawan arus ya. Kemudian kedua juga banyak mobil yang karena terlalu lama mogok, ini kan terlalu lama antri sampai mogok banyak ya. Betul. Terus kemudian yang ketiga tentu adalah penataan bangunan di kiri kanan jalan. Nah, 3 hal ini yang akan ditata secara keseluruhan. Nah, saya melihat ada 3 juga yang dilakukan nih Mbak Fani. Yang pertama jangka pendek tentunya ya. Kalau jangka pendek nih setiap akhir pekan, libur panjang, pasti akan selalu terjadi ini. Bahkan bisa jadi suatu saat Mbak Fani lebih dari 12 ataupun 17 jam nanti, bisa jadi 24 jam kalau tidak ada perubahan signifikan dalam pengetahuan. Seperti misal, pada saat tertentu mau tidak mau, kawasan puncak tadi harus menjadi kawasan terbatas. Artinya terbatas kendaraan pribadi khususnya, baik itu motor maupun mobil. Tidak hanya sekedar ganjil genap misalnya, tidak hanya sekedar satu arah ya, karena persoalan utamanya di jumlah kendaraan dan kapasitas jalan yang tidak bertambah banyak ya. Satu itu. Kemudian kedua yang tidak kalah penting tentu ke depan perlu ada penataan ulang tata bangunan dan lingkungan terutama di simpul-simpul pemicu kemacetan ya. Misalnya di kawasan wisata, kemudian kawasan perhotelan ataupun restoran yang selalu menjadi tempat kunjungan wisata misalnya. Ini titik-titik simpul yang harus ditata ulang kalau kita ingin mengurai kemacetan lalu lintas. Itu jangka menengah. Jangka panjangnya, saya justru melihat perlu ada terobosan signifikan, misalnya kita membangun jalur alternatif ya. Misal, namanya kalau lihat dari konsepnya secara umum, tentu kita perlu ada perluasan jalan tol Bocimi misalnya ya, yang mengarah ke puncak, yang akan memecah kemacetan lalu lintas terutama kendaraan yang dari arah Bogor ke puncak tadi Mbak Fani. Nah, ini perlu diperkirakan, diperhitungkan untuk mengurangi beban jalan puncak yang ada sekarang. Nah, tentu secara teknis, secara keseluruhan, kawasan dari Bogor ke arah puncak perlu ditata ulang, itu pasti. Oke, perlu ditata ulang itu pasti ya. Nah, kalau berbicara mengenai idealitas, artinya dengan kondisi ini semua, puncak itu kawasan wisata ini sebenarnya tuh masih memegang syarat idealitas atau syarat ideal tata ruang wilayah yang perluasan lingkungan sebagai tempat rekreasi kah? Nggak sih, Mas? Ya. Secara teknis sebenarnya kawasan puncak juga sedang dalam terancam ya, terjadi degradasi kualitas lingkungan. Karena kalau kita lihat pertumbuhan perhotelan terutama, kemudian villa-villa, ini justru mengancam kelestarian dari hutan-hutan yang ada di kawasan puncak. Oleh karena itu yang tadi saya katakan, kawasan pariwisatanya harus dikendalikan ya, tetapi semangat utamanya adalah melindungi kawasan puncak itu sendiri. Karena bagaimanapun juga tujuan warga Jabodetabek ke puncak itu yang dicarikan lingkungan, bukan tempat penginapan terutama. Kenapa? Ini kan kerinduan kita terhadap lingkungan yang asri, mendengar suara burung, mendengar suara air yang masih bersih ya. Nah, ini kan cita-cita yang harusnya dilindungi, bukan justru dieksploitasi ya. Nah, oleh karena itu pengembangan wisatanya juga harus dikendalikan. Satu itu. Kemudian yang tadi saya katakan,
penataan bangunan, penertiban bangunan itu harus mutlak dilakukan. Kalau tidak, justru potensi wisata yang ada di kawasan tadi semakin turun kualitas lingkungannya, justru terancam banjir, terancam perubahan fungsi yang justru akan mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi kawasan puncak sebagai tujuan wisatanya tadi itu. Nah, ini juga harusnya menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Bogor, Puncak Cianjur, dan terutama Provinsi Jawa Barat yang terlibat dalam hal pemberian izin bangunan tadi, Mbak Fani. Oke, tadi mungkin dampak dari eksploitasi itu tadi yang akhirnya mungkin belakangan, saya juga mungkin berapa ya? Kapan terakhir kali ke puncak? Sebelum pandemi kayaknya ya. Yang merasa sebenarnya kok puncak udah nggak dingin lagi, ya kan? Nggak usah lewat jalan utama, lewat jalur tikusnya aja mungkin atau jalan-jalan kecilnya itu sama macetnya, ya kan? Nggak geraknya. Betul. Ya itu tadi. Jadi ada keterancaman lingkungan dan lain sebagainya. Betul sekali. Ya. Oke. Justru kalau itu seperti tidak terkendali ya Mbak Fani ya, dengan semakin tingginya arus wisata ke puncak itu justru semakin banyak pertumbuhan tempat-tempat wisata pendukung, mulai dari restoran sampai dengan hotel dan villa ini yang justru sebenarnya mengancam kelestarian alam dari kawasan puncak itu sendiri. Nah, ini yang harus dipertimbangkan karena ini terkait dengan PAD ya, pendapatan asli daerahnya, di mana wisata tadi harusnya lebih ramah lingkungan karena dijualkan lingkungan, tetapi kalau seperti yang saya katakan restoran, hotel, villa tidak terkendali justru akan menghancurkan atau merusak potensi yang ada tadi. Iya. Artinya ini juga akhirnya related dengan pengembangan kawasan wisata atau rekreasi karena bagaimana seharusnya pemerintah daerah ini juga fokus pada orientasi pembangunan wilayah ya dengan tujuan wisata, relaksasi yang kental dengan alam di daerah penyangga ibu kota sehingga masyarakat misalkan yang paling banyak kan penduduk Jakarta kan yang liburan ke sana kan. Jadi masyarakat ini nggak harus fokusnya kalau rekreasi itu cuman ke puncak aja. Ya, betul. Satu tentu kita harus memecah destinasi wisata yang ada di Jabodetabek ya. Jadi pemerintah Bodetabek terutama itu terlibat terhadap membuka tempat-tempat wisata baru lagi yang menjadi alternatif. Jadi tidak harus ke puncak misalnya, tetapi mendapatkan suasana seperti puncak di lain lokasi misalnya. Itu yang pertama. Kedua, kita harus memikirkan tata ruang secara keseluruhan kawasan yang akan dikembangkan ya. Karena yang kita jual adalah kelestarian alamnya loh ya. Artinya akomodasi, sarana pendukung, infrastruktur pendukung, sampai dengan pengembangan transportasinya itu juga harus dipikirkan tanpa harus merusak lingkungan. Misalnya yang tadi saya katakan, ke depan jalur puncak itu harus menjadi jalur wisata, bukan jalur utama tempat kendaraan. Oleh karena itu kita harus membangun jalur alternatif ya, untuk mengurangi apa? Mengurangi beban jalan itu sendiri maupun kapasitas lingkungan di puncak itu sendiri. Jadi ada jalur alternatif untuk menuju ke sana. Kemudian memecah ya, jalur-jalur menuju ke puncak itu harusnya banyak alternatif yang benar-benar direncanakan dengan matang. Terus kemudian penggunaan transportasi massal, misalnya pengembangan bis wisata, bahkan tidak tertutup kemungkinan kereta wisata misalnya, untuk mengurangi beban jalannya itu sendiri. Apalagi tadi kita tahu banyak pengguna kendaraan pribadi, khususnya motor misalnya, yang sebenarnya bisa kita batasi kalau transportasi massalnya juga kita rancang sejak awal, Mbak Fani. Iya, harus menjadi pertimbangan matang atau tadi Mas juga menyinggung masalah kelestarian lingkungan. Ya kan dengan adanya villa-villa atau tempat penginapan ya kan ini juga bisa salah satu yang memicu terjadinya longsor ya kan. Beberapa kali yang terjadi pun di sana yang akhirnya bisa membahayakan masyarakat sekitar atau mobil-mobil kendaraan yang melintas di jalur tersebut ya. Betul sekali. Jadi kayak seperti ancaman longsor, ancaman banjir bandang itu kan juga salah satu konsekuensi kalau kita membangun wisata tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan itu sendiri. Ini yang harusnya dikendalikan sejak awal ya. Jadi jangan melihat dari sisi keuntungannya saja, PAD-nya saja. Semakin banyak orang datang, semakin banyak berkunjung, wah ini berarti PAD-nya tinggi. Tetapi konsekuensinya ya, bagaimana pengendalian tata ruangnya, pengendalian wisatanya misalnya ya. Karena di situ nanti akan berbalik. Seperti tadi, semakin banyak daerah yang terbuka misalnya, berarti kemungkinan longsor, kemungkinan banjir bandang justru semakin terbuka lebar. Dan ini justru kan menjadi bumerang nanti kalau sampai ini tidak dikendalikan sejak awal. Semoga pemerintah setempat bisa mengambil tindakan dan mempertimbangkan tadi solusi yang Mas Nirwono sampaikan. Dan kita akan lihat ke depannya seperti apa implementasinya, apalagi besok juga akan menghadapi libur panjang lagi ya kan. Jangan sampai kita lihat kemarin 16-18 jam, besok jadi lebih dari 18 jam. Terima kasih Mas Nirwono Yohannes sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Mas.
Sama-sama. Terima kasih Mbak Fani. Terima Sehat selalu. kasih, sehat selalu.